Halo, gue Aris. Video ini sesuai thumbnail video ini, gue mau ngebahas sebuah celana yang harganya itu murah banget menurut gue. Bahkan harganya itu bisa dibilang lebih murah dari beberapa brand yang mungkin dijual di Matahari Department Store atau bahkan dijual di Ramayana. Ini adalah Duck Canvas Pant dari Taylor S. Harry, dan harganya itu adalah Rp200.000 aja. Dan itu bukan 200-an ribu ya, yang artinya kan bisa aja 200.000 lebih. Ini benar-benar 200.000 pas. Apakah worth to buy? Ayo kita bahas. Taylor S. Harry ini adalah sebuah brand yang gue temukan dari Instagram, dan dari penglihatan gue dari Instagramnya Taylor S. Harry ini, emang konsep bisnisnya itu lebih ke custom order. Jadi Taylor S. Harry menyediakan beberapa tipe bahan, lalu kalian bisa pilih bahannya, lalu request mau jadi celana, mau jadi jaket, dan bisa request size dan fitting juga. Sempat mau cari tahu juga kenapa penamaannya itu Taylor S. Harry, apakah pemilik dari brand ini bernama Harry atau gimana. Cuman sempat mau nanya-nanya ke pihak Taylor S. Harry-nya lewat customer service-nya, tapi waktu gue mau nanya, customer service-nya itu kurang responsif. Jadi sampai sekarang gue mungkin nggak bisa share terlalu banyak mengenai brand ini, karena emang gue belum dapat informasi yang paling valid dari pihak Taylor S. Harry-nya. Untuk spesifikasi dari celana ini seperti biasa akan gue tulis pada bagian sini. Dan pembahasan yang pertama dari segi material yang digunakan pada celana ini. Celana ini menggunakan fabric Duck Canvas dengan berat 14 oz, non-selvedge, dan seperti yang bisa kalian lihat, warnanya itu seperti ini. Bisa dibilang menurut gue warnanya ini camel ya. Tapi ngomongin soal warna pada celana ini, gue ada sedikit cerita sih waktu pemesanan celana ini. Jadi pertama kali gue membeli dan memesan celana ini itu, warna fabricnya itu seperti ini, akan gue tampilkan pada bagian sini. Dan sepenglihatan gue sih ya, warnanya itu cenderung berbeda dengan saat pertama gue mesen atau foto di Instagramnya lah. Dan mengenai soal itu akan gue jelaskan sedikit lebih rinci lagi nanti pada bagian conclusion di bagian akhir video ini. Jadi nanti pada bagian conclusion gue akan sedikit cerita mengenai kebingungan gue kenapa warna celana ini bisa agak berbeda dari saat pertama kali gue pesen itu. Jadi pastiin nonton video ini sampai habis. Fabric Duck Canvas ini, sesuai penamaannya Duck Canvas, Duck itu kan artinya kalau bahasa Indonesia itu bebek ya. Dan hal itu terjadi karena emang salah satu fitur yang paling diunggulkan dari fabric ini adalah kemampuan water repellent-nya. Jadi bisa dibilang fabric ini cenderung lebih susah menyerap air dibandingkan fabric-fabric pada umumnya. Tapi kalian jangan berharap kemampuan water repellent itu anti air seperti kalian pakai jas hujan atau semacamnya ya. Fabric ini tetap bisa menyerap air, tapi emang cenderung lebih susah aja daripada fabric-fabric pada umumnya. Jujur ini adalah pertama kali gue pakai sebuah pakaian yang menggunakan fabric Duck Canvas, jadi gue juga nggak tahu apakah seiring pemakaian nanti kemampuan water repellent-nya itu akan berkurang atau berubah atau seperti apa. Mungkin hal-hal seperti itu akan gue update di Instagram gue ya, soal informasi-informasi tambahan seperti itu. Pilihan hardware yang digunakan pada celana ini pun juga menurut gue cukup baik sih. Bisa dilihat dari button yang digunakan, menggunakan signature button dari Taylor S. Harry. Patut diapresiasi sih, yaitu single prong button, warnanya itu seperti ini. Dan kepala zippernya itu dari Talon. Dan menurut gue keren banget sih, di harga segini udah pakai hardware dari Talon. Menggunakan copper rivet yang polos. Kemudian gue mau bahas ke bagian pocket lining pada celana ini, yang menurut gue keren banget pilihan fabric dan warnanya. Jadi pocket liningnya itu menggunakan fabric hickory yang warnanya seperti ini, yang menurut gue sangat masuk banget dengan warna dari bahan Duck Canvas fabric ini. Jadi menurut gue untuk pilihan fabric dan warna yang digunakan sebagai pocket lining di celana ini menurut gue keren banget. Kemudian untuk bagian leather patch yang digunakan pada celana ini menggunakan vegetable tanned leather yang menurut gue cenderung tebel sih, bisa dibilang tebel banget. Dan mengingat harganya yang Rp200.000 pas ini, menurut gue pilihan leather patch-nya tergolong premium, cukup premium menurut gue. Jadi dari segi leather patch, gue nggak mau berkomentar banyak, dan menurut gue pilihan ini udah oke banget kok. Waktu celana ini pertama kali datang, celana ini datang dengan packaging berupa amplop coklat yang lumayan besar, dan emang pas dibuka gue tidak menemukan adanya flasher atau tag atau hal semacamnya sih ya. Dan emang nggak gue expect juga untuk packagingnya bakal wah, karena mengingat harganya cuma Rp200.000 pas ini, jadi ya celananya bisa datang dengan keadaan tidak rusak aja, menurut gue udah lebih dari cukup sih menurut gue. Lanjut masuk ke detail pada celananya itu tersendiri. Secara keseluruhan, detailing yang ada pada celana ini sebenarnya tergolong klasik aja sih. Nggak ada detailing-detailing yang stand out atau wah banget. Jadi mungkin gue akan bahas secara umumnya aja sih ya. Untuk bagian back pocket pada celana ini bisa dilihat nggak ada arcuate-nya karena emang gue request.
Jadi sebenarnya Taylor S. Harry itu punya arcuate, hanya saja emang bisa request untuk pakai atau nggak pakai arcuate. Dan di celana ini gue pakai untuk arcless aja, jadi biar back pocketnya itu polos. Karena emang gue pengennya celana ini memberikan kesan yang lebih clean aja sih pada sekitar bagian back pocketnya. Untuk bagian patch pada celana ini menggunakan leather patch yang didesain dengan embossed dari Taylor S. Harry seperti ini. Menurut gue menggunakan desain seperti ini merupakan pilihan yang tepat banget sih buat Taylor S. Harry, mengingat emang konsep bisnisnya itu kan custom order ya, jadi emang ukuran yang akan dibuat oleh Taylor S. Harry itu bermacam-macam. Jadi kalau misalkan ada yang column waist atau length yang perlu diisi, menurut gue itu akan menjadi tugas tambahan lagi ke Taylor S. Harry dan bakal ngerepotin banget. Jadi menurut gue desain dari leather patch ini menurut gue udah pilihan yang tepat banget. Selanjutnya gue juga mau ngebahas soal pilihan warna benang yang digunakan pada seluruh jahitan pada celana ini. Jadi warna benang yang digunakan pada celana ini tuh seperti ini. Dan menurut gue pribadi, pilihan warna benangnya akan jauh lebih bagus jika menggunakan warna benang yang lebih senada dengan warna fabric yang digunakan pada celana ini. Jadi lebih memberikan kesan clean sih kalau menurut gue pribadi ya, cuman itu balik lagi ke selera sih ya. Untuk bagian inseam dari celana ini juga menggunakan double felt inseam yang menurut gue udah dieksekusi dengan sangat baik. Jadi emang jika menggunakan double felt inseam, emang seharusnya tidak ada lagi bagian obrasan lagi pada bagian inseamnya itu. Outseamnya diobras menggunakan benang yang menurut gue warnanya kurang senada tadi itu. Jadi menurut gue jika penggunaan warna benangnya seperti yang udah gue bilang sebelumnya, bagian outseam ini akan jauh terlihat lebih keren sih menurut gue. Kemudian untuk detail lainnya, celana ini menggunakan zipper fly, ada hidden rivet, dan belt loopnya udah di raised belt loop. Chain stitch hemnya udah menggunakan Union Special, dan tag bagian dalamnya seperti ini. Celana ini adalah custom order, jadi saat penentuan size pada celana ini sebenarnya gue memberikan guidance dari gue buat kira-kira bisa nggak dibuat celananya itu menjadi ukuran seperti ini. Dan sebenarnya ukuran patokan yang gue kasih ke Taylor S. Harry adalah sizing dari sebuah brand yang menurut gue sih cukup cocok di kaki gue, paling cocok lah bisa dibilang. Jadi fit guidance yang gue berikan ke Taylor S. Harry emang gue pengennya celana ini jadi slim straight, dan ini dia fitnya. Ini merupakan fit pick dari celana ini yang merupakan custom sizing ya. Dan bisa dilihat sebenarnya di sini untuk bagian top blocknya gue merasa sebenarnya ada beberapa titik yang menurut gue agak terlalu kecil, dan ini merupakan lebih kecil daripada ekspektasi awal gue yang mengikuti size chart dari suatu brand tersebut. Dan sebenarnya saat video ini dibuat, gue juga dalam keadaan badan yang sedikit lebih gemuk dari biasanya sih. Gue harap mungkin nanti ketika badan gue kembali normal, ya fit picknya akan jauh lebih baik sih, terutama untuk bagian top blocknya. Jadi menurut gue untuk bagian top blocknya walaupun sedikit lebih kecil dari ekspektasi gue, tapi sebenarnya masih ada di batas toleransi gue sih sebenarnya. Jadi masih oke lah saat dipakai. Ya yang penting sekarang gue harus balikin badan gue dalam kondisi normal lagi sih. Gue melakukan pemesanan dan konsultasi mengenai celana itu lewat WhatsApp, lewat chat ya. Dan sistemnya itu gue bayar 100% full atas harga celana ini. Lalu seharusnya proses pengerjaannya itu adalah 3-4 hari kerja. Kenapa gue bisa bilang seharusnya? Karena ada cerita yang mau gue share pada bagian conclusion dari video ini, jadi pasti nonton sampai habis. Dan harga untuk celana ini, seperti yang udah gue bilang beberapa kali di video ini, celana ini harganya hanya Rp200.000 pas aja. Dan buat kalian yang tertarik atau pengen beli celana ini, atau nanya-nanya ke pihak Taylor S. Harry, kalian bisa langsung kontak aja Taylor S. Harry-nya langsung, Instagramnya akan gue tulis pada bagian sini. Jadi buat kalian yang pengen beli, langsung aja kontak ke Instagramnya Taylor S. Harry. Harga celana ini emang Rp200.000 pas, tapi apakah secara overall celana ini worth to buy? Jawabannya menurut gue adalah tergantung. Jadi gue mau sedikit share tentang cerita di balik pemesanan gue terhadap celana ini. Awal mula ketertarikan gue buat beli celana ini adalah ketika gue lihat post dari Taylor S. Harry di Instagram, yaitu promo tentang celana ini. Jadi harga normalnya itu setahu gue sekitar Rp400.000-an, gue juga lupa pasnya berapa, cuman nggak 200.000. Tapi promo jadi 200.000 hanya untuk 200 orang pertama kalau nggak salah. Jadi promonya itu ada kuotanya. Langsung aja gue kontak ke WhatsApp-nya Taylor S. Harry dan nanya apakah gue masih dapat kesempatan promo 200.000 ini. Jawabannya adalah masih. Dan singkat cerita, gue konsultasi mengenai proses pemesanan, sizing, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ternyata proses pemesanannya itu kan gue harus bayar full 200.000. Nanti proses pembuatannya adalah 3-4 hari. Saat itu gue bayar dan mesen place ordernya itu saat weekend, kalau nggak salah hari Sabtu. Dan gue sih sebenarnya nggak meng-expect 3-4 hari kelar ya. Dan menurut pengalaman gue pasti kalau hal-hal kayak gini ada aja ngaretnya dikit-dikit. Jadi gue waktu itu naruh ekspektasinya adalah, ya oke lah, celana ini mungkin jadinya sekitar seminggu. Lalu saat seminggu itu masuk proses pengiriman, sampai akhirnya celana ini kurang lebih
Gue expect-nya akan nyampe paling lama hari Rabu atau Kamis minggu depannya setelah gue melakukan pemesanan dari celana ini. Ternyata setelah gue nunggu kurang lebih 2 minggu, jadi hari Sabtu, terus ketemu Sabtunya lagi, celana ini belum nyampe juga ke rumah gue. Dan emang hal itu sengaja gue nggak follow up ya selama 2 minggu itu, karena gue pengen tahu juga sih respon dari Taylor S. Harry-nya ini gimana. Sampai akhirnya di hari Sabtu, 2 minggu setelah gue pesen, gue nanya gimana nih update dari pemesanan gue soal The Canvas Pants ini. Dan kata pihak Taylor S. Harry, ternyata gue mendapatkan jawabannya. Menurut gue agak ngeselin sih. Jawabannya itu adalah celana gue belum dibuat. Sama sekali. Katanya alasannya karena fabric yang gue pesan itu ternyata gue nggak kebagian. Karena udah habis duluan. Di sini tuh anehnya menurut gue kemarin saat gue pesen celana ini dengan harga promo kan emang ada kuotanya ya. Cukup aneh juga sih, karena di pikiran gue harusnya kalau udah ngeset kuota, harusnya kan stok bahannya juga udah diperhitungkan dong. Jangan sampai yang udah mesen dan masuk kuota itu nggak dapet. Tapi ternyata in the end gue nggak dapet juga bahan tersebut. Jadi agak bingung juga kemarin kuotanya itu fungsinya untuk apa. Dan sorry banget gue harus bilang ini di video ini, tapi gue cukup jengkel sih dengan responnya Taylor S. Harry. Maksud gue gini loh, oke lah, walaupun menurut gue itu suatu hal yang aneh, tapi seandainya oke lah ada terjadi hal-hal yang salah hitung atau hal-hal yang tidak terduga sampai yang akhirnya membuat gue tidak kebagian celana ini. Tapi kenapa harus tunggu gue tanya dulu baru gue dikabarin gitu loh? Maksud gue kenapa nggak inisiatif dengan itikat baik? Bilang dulu, bro nih sorry banget lo nggak bisa dapet celana ini karena bahannya habis karena satu dan lain hal yang salah hitung dan lain sebagainya. Mungkin gue akan jauh lebih ngerti sih kondisinya, walaupun ya tetap aneh sih kan ada kuotanya kemarin. Singkat cerita, setelah gue berkonsultasi lagi dan nanya-nanya soal kabar pesanan gue, Taylor S. Harry-nya bilang mau nggak celana pesanan yang kemarin itu dibuat dengan duck canvas yang katanya mirip dengan duck canvas sebelumnya yang gue pesen itu. Terus gue nggak mau langsung iya kan, jadi gue bilang dulu ada fotonya nggak soal bahan yang baru ini. Dan sampai akhirnya belum dikasih fotonya, tapi tiba-tiba dia bilang, oh ternyata fabric yang kemarin gue pesen itu masih sisa nih, bisa buat satu pesanan, jadi bisa buat satu celana lagi. Terus gue bilang aja, oh ya udah kalau gitu pakai fabric yang lama aja sesuai pesanan pertama kali yang gue buat. Sampai akhirnya kurang lebih, ya ini kali ini tepat waktu sih, kayak kurang lebih seminggu lah ya sampai ke rumah gue. Nah saat pertama kali gue buka packaging dari Taylor S. Harry-nya itu, gue sedikit bingung juga sih sebenarnya. Kenapa? Karena saat pertama kali gue buka packagingnya, gue lihat kok celananya menggunakan fabric yang warnanya cenderung berbeda sih dengan fabric yang waktu itu pertama kali gue mau pesen, dan fotonya ini gue kasih lihat lagi. Jadi saat itu gue mikir sih kemungkinannya ada dua. Kemungkinan pertamanya itu adalah emang ini adalah fabric yang pertama kali gue pesen, hanya saja emang post yang dilakukan Taylor S. Harry itu menggunakan foto yang pencahayaannya mungkin berbeda, sehingga menyebabkan fotonya itu menghasilkan warna fabric yang lebih berbeda ya, jadi warnanya itu agak lebih orange, dan emang aslinya itu adalah seperti ini. Jadi ya karena masalah efek foto dan pencahayaan aja mungkin gue mikirnya. Atau kemungkinan kedua, ya emang ternyata gue dapat fabric yang berbeda aja sih. Jadi gue nggak tahu ya kebenarannya gimana, jadi gue nggak bisa bilang ini kemungkinan 1 atau 2 yang terjadi, cuman itu hanya praduga gue aja. Jadi emang in the end gue kehabisan bahannya dan dibuatkan oleh Taylor S. Harry menggunakan fabric yang berbeda, sehingga warnanya jadi berbeda gini. Jujur walaupun itu kemungkinan pertama atau kedua yang terjadi, gue bisa bilang sebenarnya warna fabric ini juga nggak jelek sih. Tapi gue juga emang masih berharap kalau gue dapatnya tuh celana yang warnanya itu sesuai dengan foto yang pertama kali gue pesen. Tapi apapun itu sebenarnya emang 200.000 itu menurut gue harganya itu kelewatan murah sih. Bahkan kalau misalkan harganya 300.000 pun gue masih bisa bilang ini sangat murah. Dan secara produk, gue bisa jamin sih, kalau kalian pakai ini, walaupun harganya 200.000, orang-orang sekeliling kalian tuh nggak akan ngira kalau celana ini harganya 200.000. Tapi ya mungkin mengingat cerita-cerita yang barusan gue cerita dan share ke kalian, gue jadi agak bingung juga, apakah 200.000 ini worth untuk kalian beli atau enggak? Mungkin kalian bisa tentukan sendiri sih dari sharing yang gue lakukan di sini, apakah celana ini worth to buy atau enggak. Ya semoga aja dengan adanya video ini bisa jadi input positif buat pihak Taylor S. Harry supaya hal-hal seperti ini nggak terjadi lagi sih di kemudian hari. Oke, gue rasa sekian aja video gue soal review dan pembahasan gue soal celana duck canvas pants dari Taylor S. Harry ini. Gue minta maaf jika ada penjelasan gue yang agak ofensif di sini, dan misalnya ada penjelasan gue yang kurang tepat, mohon koreksinya juga ditulis di kolom komentar.
Dan buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, atau ide, silahkan tulis di kolom komentar juga. Buat kalian yang pengen follow Instagram gue pribadi, silahkan follow @shumarlin. Dan follow juga @rawconsign buat kalian yang pengen nitip barang kalian berupa jeans, atau sepatu, atau leather goods lainnya. Atau kalian yang emang lagi nyari barang-barang tersebut, silahkan follow Instagram @rawconsign. Siapa tahu ada yang cocok buat kalian beli. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video-video gue yang lain.